Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pengembangan sumber daya air. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan ke-7 sebelum dilakukannya UTS. Jadi materi ini adalah materi terakhir sebelum UTS dilaksanakan. Jadi pada tema kali ini kita akan membahas tentang banjir. Ada pertanyaan bagaimana, kenapa, dan mengapa banjir itu bisa terjadi. Jadi ada beberapa faktor yang terutama adalah 3 aspek yang menjadi penentu utama atau pengakibatkan utama dari kenapa banjir itu terjadi. Yang pertama adalah curah hujan, kemudian ada tata guna lahan, dan yang terakhir adalah tentang kapasitas saluran. Jadi kalau curah hujan ini adalah suatu fenomena alam yang tidak bisa kita rubah atau kita tidak bisa lakukan suatu perencanaan. Jadi sistemnya kita lakukan adalah berdasarkan dari praduga saja. Jadi hujan itu memang tidak bisa kita tentukan atau kira-kira besok akan terjadi sekian-sekian. Itu semua hanya berdasarkan prediksi. Prediksi juga tergantung dari data-data yang kita telah peroleh. Semakin panjang data hujan yang kita dapat, maka prediksi akan semakin mendekati kemungkinan akan terjadi. Itu pun tidak bisa kita bilang 100% akan terjadi karena prediksi ya. Itu hanya paling 95% itu sudah sangat bagus. Jadi semakin panjang data yang kita punya, yaitu data hujan, maka prediksi kemungkinan akan terjadinya suatu hujan itu juga akan semakin mendekati kenyataan. Tapi karena memang hujan tidak bisa dapat kita tentukan, maka itu adalah suatu faktor yang tidak bisa kita rubah. Kemungkinan bahkan ada perubahan cuaca dan perubahan iklim global, sehingga curah hujan yang awalnya kemungkinan pada 10 tahun terakhir dia fluktuasinya mungkin hampir sama, tapi pada tahun berikutnya ternyata fluktuasinya sangat berbeda. Nah, itu juga pengaruh atau beberapa faktor yang kemungkinan bisa mengakibatkan curah hujan itu tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa prediksi secara akurat. Dan juga ada lagi kenaikan muka air laut ini sebenarnya berpengaruh pada akhir dari ujung atau dari muara sungai seandainya banjir itu diakibatkan oleh adanya kenaikan muka air laut. Jadi diakibatkan pada saat purnama terjadi, maka di muara sana akan mengalami kenaikan muka air, sehingga pada sungai bisa terjadi suatu perlambatan pergerakan air pada daratan menuju ke laut, sehingga itu bisa mengakibatkan suatu banjir. Tapi yang paling utama adalah adanya curah hujan, kemudian adalah tata guna lahan atau kita sebut DAS, dan juga kapasitas saluran. Di mana curah hujan ini yang tadi saya bilang tidak bisa kita prediksi, tetapi tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada 2 faktor yang kemungkinan bisa kita ubah atau kita bisa rekayasa, yaitu adalah DAS dan juga kapasitas saluran. Di mana DAS-nya masih sehat, maka dengan kapasitas saluran yang ada kemungkinan masih dapat menampung curah hujan atau limpasan yang ada. Tetapi kalau sudah DAS-nya sudah jelek, kemudian kapasitas salurannya tetap, kemungkinan limpasan yang menuju ke kapasitas saluran tersebut akan meluap. Jadi kapasitasnya tidak mencukupi untuk menampung dari limpasan yang ada. Tapi kalau DAS-nya bagus, kapasitas dari salurannya juga menyempit, itu juga bisa mengakibatkan banjir. Nah, maka dari 2 aspek ini kemungkinan yang bisa kita rekayasa untuk menanggulangi banjir. Jadi secara tangkapan airnya atau DAS itu kita bisa kelola, dan juga kapasitas salurannya. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengelola DAS-nya. Karena kapasitas saluran, kalau kita setiap saat ingin mengalami banjir, kemudian kita perlebar lagi, kemudian perlebar terus, sehingga sampai kapan kita akan memperlebar
saluran ini, maka kita perlu pengendalian dari dasnya. Ini sangat penting. Nah, di sini adalah perubahan topografi ya. Ini adalah salah satu faktor dari dasnya. Karena topografi adalah suatu tangkapan hujan juga, daerah aliran sungai berpengaruh pada suatu topografi, di mana kalau juga terjadi suatu banjir, itu juga akibat dari terlalu cepatnya perjalanan atau curamnya suatu kontur bisa mengakibatkan air hujan yang turun itu tidak terhambat atau tidak bisa terserap pada air, sehingga dia langsung menuju ke dataran yang lebih rendah, atau dia malah bisa tertahan pada suatu posisi tertentu. Jadi seperti contoh ini ya, ini adalah pemukiman yang ada pada suatu daerah. Ini kayaknya di daerah Jakarta, di mana pada suatu daerah pada musim kering itu sungai berada di atas ternyata. Jadi memang ada pada bangunan di bantaran sebelah atas, tetapi juga ada di bawah dari permukaan sungainya. Nah, dan juga ada di cekungan-cekungan pada sekitar area di sungai tersebut. Ketika hujan, pada awalnya ketika hujan, maka area cekungan yang berada di sekitar atau di bawah dari permukaan sungai yang akan terjadi suatu kebanjiran. Tapi karena ada perubahan kontur atau perubahan topografi pada suatu wilayah tersebut, dan ada lagi dibangun suatu bangunan, ternyata tidak hanya pada daerah di bawah aliran sungai, tapi juga akhirnya yang di atas dari wilayah sungai tersebut atau dari aliran sungai juga mengalami banjir karena tertahan oleh suatu bangunan atau suatu perubahan topografi di daerah tersebut. Nah, inilah beberapa akibat yang memang berdampak dari perubahan das suatu daerah atau suatu wilayah. Seperti contoh juga, ini adalah kondisi di mana suatu das masih memiliki kondisi 100% alami, di mana dia jika 100% hujan, maka akan pada kondisi ini akan diuapkan sebanyak 40%. Penguapan ini juga bisa terjadi akibat adanya penguapan yang dihasilkan oleh tanaman dan juga secara langsung oleh matahari pada suatu permukaan air yang ada. Jadi hampir 40% itu evapotranspirasi atau terevaporasi, yang akan menjadi suatu mendung lagi dan bisa terjadi suatu hujan lagi. Nah, kemudian dia bisa mengalami suatu penyerapan pada tanah atau infiltrasi sebanyak 25% pada infiltrasi dalam dan juga bisa pada infiltrasi yang dangkal. Kemudian hanya 10% terjadi suatu runoff. Nah, biasanya kan runoff ini yang mengakibatkan banjir. Jadi ini yang limpasan tidak bisa ditampung oleh baik itu tanah, baik itu tidak terserap oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis, di mana tanaman itu juga melakukan fotosintesis membutuhkan air dan juga CO2. Nah, kemudian hasil yang didapatkan oleh atau yang dihasilkan oleh fotosintesis itu adalah oksigen dan uap air. Jadi menguap ya. Nah, itu uapnya yang menjadi bisa input dari terjadinya suatu mendung yang bisa menghasilkan hujan. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, kalau sebenarnya dari dulu kita dari SD mungkin kita belajar bahwa tanaman pada hutan itu adalah suatu yang menyimpan air. Padahal sebenarnya yang menyimpan air itu adalah tanah, karena tanah memiliki pori-pori yang bisa diisi oleh air. Ketika tanaman itu ada, maka posisi atau